Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin risol mayo. Ini risolnya garing, renyah ya. Lumayan bisa bertahan sekitar 2 jam. Rasanya enak, bikinnya nggak pakai ribet. Gampang banget, kalian pasti bisa. Kalian perhatikan, ini luarnya garing, dalamnya lembut, dan juga dia harum. Kulitnya harum, isiannya harum. Ini enaknya kebangetan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Kita rebus telur dulu. Untuk satu resep ini telurnya cukup 3. Untuk tepungnya kita pakai segitiga biru, tepung protein sedang, kemudian kita tambahkan dengan tepung sagu atau tepung maizena, dan kita juga pakai garam. Di sini saya pakai minyak sayur, tapi kalau kalian mau pakai mentega cair itu lebih enak. Kita pakai 2 kuning telur. Dan juga kita akan pakai air hangat. Air hangat sebanyak 200 gram kita aduk-aduk dulu agar ini semua bisa tercampur dengan rata ya. Penggunaan air hangat membuat terigu ini lebih mudah larut. Jadi tidak banyak bergerindil, lebih mudah untuk dicampur, diratakan. Sekarang kita tambahkan dengan susu cair. Kalau kalian mau pakai air putih semua boleh, tapi tentu saja lebih enak dengan susu cair ya. Kalau bisa pakai yang seperti saya, susu segar dari Greenfield. Kita aduk-aduk. Mumpung masih seperti ini, aduk dengan baik sampai terigunya ini benar-benar larut, tercampur dengan rata. Baru kita tuang sisa dari susu ini, kita aduk-aduk lagi. Konsistensi dari cairan ini tidak terlalu cair sekali, tapi juga tidak kental. Karena menurut saya warnanya kurang kuning, jadi saya tambahkan dengan pewarna kuning. Tapi sebenarnya lebih baik kalau kalian pakai telur omega, mungkin telur kuning telurnya bisa pakai 3, itu pasti lebih enak. Kita saring dulu agar tidak ada yang bergerindil, hasilnya halus ya. Adonannya ini bisa kalian istirahatkan dulu sekitar 30 menit baru dikerjakan. Tapi kalau mau langsung juga bisa. Menurut saya paling gampang, paling mudah itu kalian pakai wajan balik seperti ini. Ini fungsinya banyak, kalian bisa bikin risol, kalian bisa bikin crepes, kalian bisa bikin dadar gulung ya. Ini juga hasilnya lebih tipis, lebih banyak tentu saja ya, dan kerjanya lebih gampang daripada kalian pakai teflon biasa. Kalau kalian bilang di daerah, di pasar tempat kalian tidak ada yang jual, ini beli online banyak, gampang dikirim, ini tidak akan rusak ya. Jadi sebaiknya kalau kalian mau jualan risol mayo harus punya ini. Untuk keterangan lebih jelas sebaiknya kalian baca box deskripsi. Nah, untuk telurnya kita bagi 8 ya. Untuk daging saya pakai smoked beef, banyaknya sebanyak apa nanti tergantung dari kalian sendiri, mau jual berapa harganya, mau dipakai sebanyak apa. Untuk mayones saya pakai merek ini, dan ini udah enak, tidak perlu dikasih apa-apa lagi. Hanya saja menurut saya ini sedikit kemanisan. Sebagai perbandingan ya, ini saya beli risol dan saya doyan banget. Rasanya enak banget, dan ini harganya kalau beli online Rp32.000.
Dan menurut saya kemungkinan besar mayonya ini dikasih cream cheese atau keju spread ya. Betul ya teman-teman, sekarang setelah lihat videonya baru saya ingat ya. Ini mayonesnya wangi banget. Jadi menurut saya untuk mayo pas banget seperti mayones yang saya pakai. Hanya saja dia lebih putih, jadi mungkin dikasih cream cheese. Seperti yang kalian lihat, ini kulitnya anti sobek. Tapi penting untuk kalian gulung dengan cara yang benar. Ini saya gulungnya salah. Saya pakai yang terbalik, yang kulitnya halus di luar, yang kulitnya kasar di dalam. Itu salah ya teman-teman. Jadi kalian waktu gulung harus yang kulitnya halus di dalam, yang kulitnya kasar di luar. Cara ini walaupun kelihatannya sederhana, menentukan result kalian nanti akan pecah atau tidak setelah kalian baluri tepung dan kalian frozen. Ini salah ya teman-teman, terbalik. Kalian lihat, ini yang halusnya di luar, harusnya itu yang halusnya di dalam. Untuk isian mayo namanya ini risol mayo, jadi isinya jangan pelit-pelit. Kalau isinya sedikit nanti nggak kelihatan, nggak terasa gitu ya. Jadi bagian bawah dikasih mayonesnya dulu, lalu bagian atas kita kasih mayonesnya lagi. Nah ini kalian perhatikan teman-teman, ini salah ya. Yang benar yang sebelah kanan, yang kiri ini yang halus di luar itu salah. Harusnya sebelah kanan yang benar. Nah yang ini yang sebelah kiri yang saya pakai kuning telur saja, tapi yang kanan yang pakai telur utuh. Kalau yang telur utuh lebih lembek teman-teman dan lebih cepat melempem. Kalau yang pakai kuning telur dia crunchy-nya lebih tahan lama. Bisa 2 jam. Tentu saja cepat atau lambat crunchy-nya pasti akan lembek juga, akan melempem juga. Jadi setelah 2 jam dia tidak akan garing lagi. Tetapi berbeda dengan yang kalian pakai telur utuh, itu kayaknya 15 menit atau 30 menit juga sudah lembek ya. Jadi tetap lebih enak pakai kuning telur saja. Sekarang kita siapkan balurannya. Ini tepung roti kita haluskan dulu. Sekarang kita akan bikin cairan perekatnya. Ini saya pakai terigu protein rendah secukupnya saja dan kita kasih air putih secukupnya saja. Ini kita aduk-aduk, nanti kita langsung bisa kita pakai. Selain cairan, kita juga perlu baluran tepung. Nah, untuk baluran yang keringnya kita pakai tepung terigu protein rendah dan maizena. Perbandingannya itu 2 sendok tepung terigu, 1 sendok maizena. Kita juga perlu garam. Agar luarnya ini lebih crunchy, kita balurin dulu dengan tepung. Setelah semua terbalut dengan tepung, baru kita celupkan di air ini. Dan setelah ini baru kita celupkan ke tepung roti. Kalau ada yang, selalu gitu saya ingin yang lebih garing, lebih crunchy, jadi saya celup aja 2 kali di tepung terigunya. Sebaiknya tidak perlu, karena nanti ketebalan kekerasan. Ini aja udah cukup, udah pas. Dan ini semua bisa di frozen ya. Setelah ini selesai saya masukin frozen, besok baru akan saya goreng. Nah ini kita akan goreng teman-teman. Saya keluarkan dari kulkas dan saya hanya diamkan sekitar 20 menit ya. Ini masih beku kondisinya, tidak masalah, nanti kita akan langsung goreng. Kita siapkan minyak secukupnya dan tunggu
minyaknya ini sudah panas ya, baru kita masukin risolnya untuk digoreng. Pastikan kalian menggunakan minyak yang cukup dan juga penggorengannya yang besar. Ini penggorengannya kekecilan, jadi minyaknya muncrat kemana-mana ya. Akhirnya saya repot bersihin dapur saya nih. Dan pastikan risolnya terendam semua ya teman-teman, karena dengan terendam semua kita nanti dan ini jadi risol mayo saya ini ada yang kulitnya terbalik, ada yang kulitnya tidak terbalik ya. Jadi setengah-setengah lah kurang lebih. Tapi setelah dicampurin tepung, saya nggak tahu yang mana yang kulitnya terbalik, yang mana yang kulitnya tidak terbalik. Tapi yang jelas kalau yang bocor-bocor itu kemungkinan yang kulitnya saya bungkusnya terbalik. Jadi bikin risol mayo ini gampang banget ya teman-teman. Yang penting kalian perhatikan semuanya dengan baik, pasti hasilnya jadi tidak akan pecah, garing, renyah, tahan lama. Dan untuk isian mayonya sebaiknya dikasih cream cheese mungkin ya, supaya lebih enak. Karena kalau yang mayones yang saya pakai tadi, yang Hellmann's itu udah enak banget. Udah ada manisnya, udah ada asemnya, udah ada asinnya. Cuman kemanisan menurut saya. Nah kalau kalian tambahkan dengan sedikit cream cheese atau keju spread, itu udah pas rasanya. Kalau menurut saya mungkin paling cocok keju spread ya. Dan untuk goreng mayones ini tidak bisa 2 kali. Kalau kalian goreng 2 kali pasti hangus. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan. Cuman mohon maaf ukurannya masih nggak rata ya, masih berantakan. Nah kalau mau rata mungkin kalian bisa pakai alat yang dijual itu untuk bikin risol ini jadi rata ya. Tapi saya seneng banget teman-teman, ini risolnya rasanya enak, di atas rata-rata lah. Tidak lebih enak yang saya beli tentu saja yang harganya 32.000 itu rasanya lebih enak. Kulitnya kuning, telurnya kayaknya lebih banyak dan dia mungkin pakai cream cheese dalamnya. Jadi mayonesnya lebih enak, lebih wangi, lebih gurih gitu. Sementara kalau untuk saya ini rasanya enak, tapi ya tidak seenak yang harganya 32.000 itu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan risol mayo yang biasa yang harga 10.000, 15.000, ini jauh lebih enak. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.